Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bela negara. Yang terhormat Bapak Andika Okta, Ibu Ruth Maria Bunga Madu, dan Ibu Ana Kuswanti, selaku dosen pengaku mata kuliah komunikasi visual, beserta teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil majalah kerja kami. Video ini kami buat berdasarkan syarat untuk mengikuti UAS dan pada komunikasi visual yang kita jalankan sepanjang semester ini. Adapun subtema yang kita ambil adalah kesehatan. Slide pertama yang akan dibacakan oleh Adinda Nurul Adha. Dengan NIM 262. Silakan Dinda. Macam-macam masker. Yang pertama ada masker. Masker bedah dapat mencegah cairan tubuh yang mengandung kuman keluar melalui hidung atau mulut dan melindungi saluran pernapasan dari percikan air liur saat orang lain bersin atau batuk. Kelemahannya, partikel kecil seperti virus di udara terkadang masih bisa terhirup meski memakai masker jenis ini. Yang kedua ada masker kain 95. Memiliki desain rapat di sekitar bagian hidung dan mulut untuk mencegah masuknya Masker KF94 merupakan masker KN95 versi Korea Selatan. KF sendiri adalah kepanjangan dari Korea Selatan, sedangkan 94 menunjukkan kemampuan atau efektivitas menyaring kuman dan polusi udara hingga 94%. Yang keempat ada masker dakbil. Masker dakbil umumnya dibuat dan terdiri dari 3 lapis. Yang lapisan pertama adalah berperan penting untuk memfilter air atau droplet saat seseorang sedang bersin, batuk, atau berbicara. Ini tentunya sangatlah berguna di masa pandemi ini, apalagi hampir semua jenis airborne virus disebarkan lewat droplet di udara. Filter kedua adalah filter penyaring debu yang menjaga saluran pernafasan Anda, terlebih bagi Anda yang menderita asma. Lapisan ketiga dan yang terdalam berfungsi untuk menyerap droplet yang Anda keluarkan. Dengan demikian, tidak hanya Anda saja yang terlindungi, orang-orang di sekitar pun akan lebih terjaga kesehatannya. Semakin banyak lapisan yang dimiliki masker tersebut, sudah pasti meningkatkan efektivitasnya dalam menyaring virus. Keunggulan lainnya dari masker dakbil adalah Anda tidak akan merasa pengap. Yang kelima adalah masker kain. Masker kain sering menjadi pilihan utama. Selain mudah didapat, masker ini bisa digunakan berulang kali. Meski begitu, pastikan Anda menggunakan masker kain yang terdiri dari 3 lapis. Tapi masker tidak longgar dan cuci masker kain dengan benar agar manfaat yang dapat diperoleh lebih optimal. Pada dasarnya, alasan memakai masker mulut adalah sebagai alat bantu untuk melindungi, mencegah, dan mengurangi efek negatif dari partikel polusi atau kuman di udara yang dapat memicu masalah kesehatan. Selain menggunakan masker, Anda juga harus rajin mencuci tangan, membersihkan rumah, dan menjaga kualitas udara di dalam rumah, menjauhi paparan polusi, serta menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit. Melihat fungsinya yang begitu penting, tentu tidak perlu diragukan lagi alasan memakai masker mulut. Namun, bila Anda mengalami gejala berupa demam, batuk, pilek, dan sesak napas, segeralah periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat sesuai penyebabnya. Next. Slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Informasi makanan sehat. Makanan sehat dibutuhkan tubuh untuk menjaga fungsi organ dan memastikan kinerjanya.
Secara umum, jenis makanan yang tergolong dalam kelompok makanan sehat mengandung berbagai nutrisi. Syarat makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, yaitu bersih, memiliki gizi yang baik, dan seimbang. Keseimbangan makanan sehat adalah makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Asupan nutrisi untuk tubuh bisa didapat dari beragam jenis makanan. Makanan sehat tidak terbatas pada satu jenis saja. Bahkan disarankan untuk mengonsumsi ragam menu untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Mengonsumsi berbagai jenis makanan bisa memberikan nutrisi yang berbeda, sehingga gizi yang diperlukan oleh tubuh bisa terpenuhi. Slide selanjutnya adalah pengertian makan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang memiliki kandungan gizi lengkap, mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Makanan 4 sehat terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Sedangkan 5 sempurna merupakan susu yang merupakan nutrisi tambahan. Awalnya makanan 4 sehat dan 5 sempurna ini merupakan kampanye yang digalakan pemerintah, namun saat ini sudah menjadi gaya hidup sebagian orang. Kesadaran akan konsumsi makanan yang sehat harus juga didampingi dengan gaya hidup sehat lainnya, seperti istirahat cukup, olahraga rutin, dan gaya hidup bersih dan sehat. Dengan melakukan hal-hal tersebut, tubuh akan selalu fit dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Selanjutnya, makanan sehat untuk mencegah penyakit. Yang pertama ada ikan salmon. Jenis ikan yang mengandung akan asam lemak omega 3 masuk dalam kelompok makanan sehat baik untuk dikonsumsi. Jenis makanan ini bisa membantu menjaga kesehatan organ jantung, sehingga bisa menurunkan resiko gangguan jantung atau aritmia, dan juga tekanan darah. Selain itu, dapat mencegah peradangan serta menurunkan trigliserida. Yang kedua, ada sayuran hijau. Sayuran hijau mengandung banyak serat, karotenoid, folat, vitamin, magnesium, potasium, dan kalsium karotenoid. Pigmen yang mengandung senyawa antioksidan yang terdapat pada buah-buahan dan sayuran yang berwarna cerah, karotenoid juga dapat dikaitkan dengan penurunan resiko serangan jantung, sehingga menyehatkan jantung. Makanan sehat untuk mencegah penyakit. Yang pertama ada oatmeal. Oatmeal juga baik untuk kesehatan jantung. Jenis makanan ini kaya akan kandungan serat sehingga bisa membantu mengontrol kadar kolesterol. Bagi pengidap diabetes, oatmeal merupakan makanan yang sangat penting karena dapat mencegah kadar gula darah. Makanan ini dapat menyehatkan jantung dengan menurunkan kolesterol jahat atau LDL karena kandungan seratnya. Yang kedua ada biji-bijian. Mengonsumsi biji-bijian utuh seperti gandum, beras merah, atau jagung sebagai sumber utama karbohidrat dapat menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker obesitas, dan masalah kesehatan lainnya. Sebab protein, antioksidan, vitamin B, mineral atau zat besi, magnesium, dan zinc, dan serat yang terkandung dalam biji-bijian tersebut. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Garuda. Silakan. Macam-macam olahraga di rumah. Yang pertama ada push-up. Olahraga ini merupakan gerakan yang sangat mudah untuk dilakukan, karena Anda bisa melakukannya di mana saja dengan ruangan kecil sekalipun. Gerakan push-up ini dimulai dengan posisi tertidur tengkurap dengan tangan berada di samping kanan dan kiri badan. Kemudian badan didorong ke atas dengan kekuatan, tangan dengan posisi badan dan kaki lurus dan tegak. Kemudian turunkan badan tanpa menyentuh lantai dengan tetap menjaga posisi badan dan kaki tetap lurus. Lakukan gerakan ini tersebut secara berulang-ulang. Gerakan ini berguna untuk melatih kekuatan tubuh bagian atas dan kekuatan otot. Lalu yang kedua itu ada sit up, sama seperti gerakan push up. Gerakan sit up ini juga sangat mudah dilakukan. Posisi awal untuk gerakan ini adalah berbaring dengan posisi kaki ditekuk dengan posisi telapak kaki menyentuh lantai. Kemudian angkat tubuh bagian atas hingga menyentuh lutut, lalu turunkan badan Anda sehingga seperti posisi semula. Lalu yang ketiga itu ada bridge. Gerakan bridge ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan lantai sebagai medianya. Posisi awal untuk gerakannya adalah berbaring terlentang dengan posisi tangan di samping badan. Kemudian tekuk lutut namun betis menyentuh dengan lantai.
Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Krisna Maulana Nugraha. Silakan. Baik, saya akan membacakan tentang merawat kesehatan wajah. Di sini saya menambahkan gambar berupa sabun muka dan semacamnya. Kemudian di sini ada dasar-dasar perawatan wajah, dimulai dari cleanser, terus ada moisturizer, dan terakhir yaitu sunscreen. Yaitu ketiganya ini adalah dasar-dasar perawatan dari wajah itu sendiri. Oke, cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.